Assalamualaikum Sobat Horor. Gimana kabarnya hari ini? Saya berharap kalian selalu sehat, bahagia, dan diberi keberkahan hidup. Dan jangan lupa tetap bersyukur ya. Juga jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke, kali ini saya akan melanjutkan cerita yang ditulis oleh threadnya @desi prayogo kemarin ya. Ini part 2-nya. Langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Hingga di keesokan harinya sekitar pukul 5 pagi, mereka bertiga dibangunkan sang bude karena ibu mereka barusan telepon untuk memberi kabar kalau abah mereka meninggal dunia. Di pagi buta waktu itu, semua orang yang ada di rumah budenya menangis mendengar kabar tersebut. Seakan tidak percaya, sang abah pergi secepat itu dengan keadaan sakit yang tidak bisa terdeteksi. Budenya langsung keluar rumah menuju ke rumah Pak RT setempat untuk memberi kabar tersebut. Sedangkan mereka bertiga ditenangkan oleh sang nenek di dalam rumah. Nenek ini adalah ibunya abah ya gengs. Lanjut. Kebetulan saat itu adalah hari Minggu. Jadi semua tetangga sekitar rumah Tata dapat membantu proses pemakaman sang abah. Sekitar pukul 7 pagi datang sebuah ambulan dari sebuah rumah sakit. Dan tak lama kemudian, abahnya diturunkan dengan kondisi sudah berada di dalam keranda mayat. Semakin histeris mereka melihat sang abah sudah berbalut kain kafan. Ibunya cerita kalau Pak Ustadz sang abah ini diguna-guna oleh seseorang. Pak Ustadz tidak berani asal meruqyah. Sebab kalau gagal, nyawa sang abah dalam bahaya. Akhirnya Ustadz tersebut mencoba menghubungi rekannya yang lebih paham lagi. Di tengah-tengah menunggu rekan sang Ustadz datang. Secara tiba-tiba, abahnya ini muntah darah yang sangat kental dan warnanya merah kehitaman, serta mengeluarkan bau busuk. Melihat hal tersebut, sang ustadz akhirnya membantu ibu mereka membawa abah ke rumah sakit. Tapi begitu baru sampai di rumah sakit, ternyata Allah lebih sayang dengan sang abah. Abah menghembuskan nafas terakhirnya begitu didorong dan hendak dimasukkan ke UGD. Bahkan sang abah masih sempat mengucapkan kalimat syahadat dan tersenyum saat menutup mata untuk terakhir kalinya. Untuk memastikan, dokter tetap membawa abah ke UGD. Dan benar, begitu di UGD, lalu dicek jantung dan lain-lain, dokter memastikan sang abah benar-benar sudah meninggal dunia. Semoga abah husnul khotimah dan ditempatkan di antara orang-orang saleh. Amin. Al-Fatihah. Akhirnya, abah dimakamkan persis di sebelah makam sang kakek. Baru juga abahnya Tata dikebumikan. Kedua nenek Tata, adik mendiang kakeknya, datang lagi ke rumah untuk meminta bagian mereka. Yang paling bikin miris, tanpa rasa kasihan dan rasa bela sungkawa, mereka berdua bicara dengan lantang. Kalau rumah yang ditempati Tata itu harus segera dijual. Padahal semasa hidup abahnya, si abah sama sekali tidak punya keinginan sedikit pun untuk menjual rumah itu kepada siapapun. Justru abahnya mau
rumah itu tetap bertahan untuk anak-anaknya kelak dan generasi-generasi berikutnya sebagai pertanda kenangan dari sang eyang buyut. Abahnya Tata mau rumah tua itu dibiarkan berdiri. Dan kalau ada yang rusak tinggal diperbaiki. Tapi kenapa kedua orang ini masih terus selalu meminta rumah itu untuk dijual? Dengan menangis, budenya Tata bilang, "Setidaknya kalian berdua tunggu 100 harinya Abah Tata. Paling tidak 40 harinya lah. Kasihan anak dan istrinya yang masih hidup. Kalian suruh tinggal di mana mereka? Rumah ini Bapak wariskan untuk aku dan abahnya Tata. Bukankah rumah ini sudah dibeli Bapak? Seharusnya rumah ini sudah sah jadi milik Bapak. Mau dijual atau tidak, itu urusan keluarga kita toh. Ibuku masih hidup. Apa kalian tidak punya malu bicara seperti itu di depan ibuku?" Mereka berdua hanya tersenyum sinis dan lalu pergi. Singkat cerita, tahlilan pertama digelar di rumah Tata. Dan nampak semua tetangganya turut hadir untuk mendoakan abahnya Tata. Tata bersyukur karena semasa hidupnya Abah adalah orang yang baik. Dan semua kebaikan yang telah beliau lakukan tidak pernah meminta imbalan apapun. Makanya, sekarang orang-orang membalas kebaikan abahnya dengan hadir di setiap tahlilan untuk mendoakan abah. Tahlilan pun berjalan semestinya selama 7 hari pertama. Semenjak kematian sang abah, ibunya Tata mulai merasakan yang namanya kesepian. Beliau lalui masa idahnya hanya dengan menangis sendirian di kamar. Terdengar kadang suara sang ibu yang menangis memanggil nama abah dengan suara yang menyayat hati. Tata yang mendapati sang ibu dengan kondisi seperti itu hanya bisa menangis dan tidak tahu harus berbuat apa untuk menghibur hati ibunya. Hari terus berlalu hingga tak terasa saat itu adalah malam 40 harinya abah. Semua keluarga saling bahu-membahu untuk membuat hantaran tahlilan dan makan dengan dibantu beberapa tetangga sekitar yang juga turut rewang. Terlihat sang ibu sudah mulai terlihat lebih tegar dari sebelumnya. Ibunya sudah bisa tersenyum, bahkan sudah mulai aktif seperti biasanya. Tata bersyukur, kini sang ibu sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri setelah kematian sang abah yang mendadak. Malam pun tiba. Orang-orang mulai berdatangan satu persatu ke rumah Tata. Ibu-ibu mulai menyajikan makanan, cemilan, dan minuman yang ditaruh di tengah-tengah. Tak lama kemudian, Pak Ustadz datang dan acara tahlilan 40 harinya abah digelar. Semua orang khusyuk dalam balutan doa. Tiba-tiba ada angin datang menggebrakkan pintu dan jendela rumah Tata. Jendela ruang tamu yang terbuat dari kayu itu pun terbanting dengan begitu kuat, sehingga membuat orang-orang yang ada di dalam rumah kaget. Angin itu bertiup sangat kencang. Bude Tata mencoba mengintip dari balik kaca jendela.
Dan beliau melihat ada sosok pocong yang sangat tinggi berdiri di bawah pohon Kamboja depan rumah Tata. Sosok pocong itu berbadan besar sekali dan baunya aneh. Pocong itu berdiri menghadap ke rumah Tata. Saking terkejutnya, Sang Bude sampai mundur-mundur ke belakang sampai terjatuh. Sang Bude awalnya waktu ditanya, jawabnya seperti orang yang takut atau sulit bicara. Tapi ketika salah satu bapak-bapak yang ikut pengajian penasaran dan mengintip keluar, barulah orang itu tahu kenapa Bude Tata sampai begitu ketakutan. Pak Ustadz yang memimpin doa di malam itu keluar rumah untuk berbicara dengan sosok tersebut. Sedangkan angin di luar masih bertiup sangat kencang. Pas Pak Ustadz sudah di luar dan semua orang yang menyaksikan malam itu menjadi saksi kalau sang pocong berkata, "Aku mau pulang, antar aku pulang." Malam yang mencekam untuk orang-orang yang menghadiri malam tahlil waktu itu. Seakan memori tentang cerita tersebut sangat sulit untuk dihapus. Pocong itu memohon untuk diantar pulang dengan suaranya yang berat, dan semua orang tahu kalau pocong tersebut berwujud laki-laki. Tapi entah siapa sebab wajahnya sangat hancur. Pak Ustadz menjawab, "Aku tidak tahu asalmu, dari mana, dan aku juga tidak tahu kenapa kamu bisa di sini. Tapi aku percaya dengan doa Tuhanku akan membantumu kembali ke alammu. Aku hanya bisa kirimkan doa untukmu dengan semoga Tuhanku mengampuni segala dosamu selama di dunia serta diterangkan jalanmu menuju ke alam yang baru." Masih dengan suara beratnya, pocong itu mengucapkan, "Terima kasih." Lalu Pak Ustadz meminta semua orang yang ada di tempat itu untuk tidak takut dan mengajak mereka semua untuk doa bersama, agar sosok pocong itu tidak lagi datang menakuti warga. Tak lama setelah doa bersama, angin yang bertiup kencang tiba-tiba hilang, bersamaan dengan sosok pocong tersebut yang sudah pergi, dan suasana sekitar berubah menjadi hening. Akhirnya, doa tahlilan pun dilanjutkan kembali. Waktu terus berlalu. Tata dan keluarganya mencoba untuk kuat setelah ditinggal sang abah. Tata dan kedua adiknya mulai kembali bersekolah seperti biasanya. Kita langsung masuk saja ke 1 minggu menjelang 100 harinya sang abah. Semua saudara jauh sudah mulai datang untuk menginap di rumah Tata. Kini rumah Tata sudah ramai dengan saudara-saudaranya yang rencananya akan ikut dalam acara tahlilan 100 hari kepergian sang abah. Waktu masuk malam hari dan semuanya hendak tidur, ada satu sepupu Tata, sebut saja namanya Titik, berniat ingin pergi ke kamar mandi untuk buang air besar. Dia yang tidur dengan Tata mencoba membangunkan Tata agar ada temannya waktu ke kamar mandi. Sayangnya Tata sudah terlalu pulas sehingga sulit dibangunkan. Terpaksa dia putuskan untuk ke kamar mandi sendiri di malam itu karena saking kebeletnya.
Kebetulan kamar mandi di rumah Tata ini letaknya di belakang rumah. Beda dengan kamar mandi yang letaknya ada di dalam rumah. Saat Titik membuka pintu belakang, antara sadar dan gak sadar, karena posisi ngantuk juga, Titik melihat dengan jelas ada banyak sekali pocongan berdiri di halaman belakang rumah Tata. Titik yang melihat itu jelas ketakutan dan langsung berteriak. Teriakan Titik membangunkan semua orang di rumah itu, termasuk Tata. Ketika semua orang menghampiri Titik, Titik mencoba berbalik badan untuk memastikan kembali apa yang dia lihat sebelumnya. Ternyata di sana sudah tidak ada apa-apa. Pocong-pocong yang dia lihat pertama kali itu sudah hilang. Titik bersaksi kalau waktu itu dia tidak sedang berhalusinasi. Dan dia sadar 100% meskipun dia ngantuk. Gara-gara itu Titik akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi ke WC dan minta untuk pindah rumah ke rumah Bude Sumi saja, lalu tidur di sana. Titik seperti trauma dengan apa yang dilihatnya malam itu. Dan benar saja, semenjak kejadian itu, Titik sudah enggan berlama-lama di rumah Tata. Malam itu pun berlalu, hingga keesokan harinya, Ibu Tata mencoba berdiskusi dengan salah satu pakdenya Tata yang paham dengan hal-hal seperti itu. Karena ibunya mengaku akhir-akhir ini jadi sering sekali melihat pocong di rumah itu. Semenjak kepergian sang abah, bukan hanya 1 atau 2 pocong, tapi puluhan pocong seakan memenuhi rumah ini. Tidak hanya sekali, tapi juga berkali-kali. Dan saat itu ibunya Tata sudah merasa tidak kuat lagi. Sang pakde meminta izin untuk mendatangkan salah satu temannya yang kebetulan memiliki ilmu kejawen. Pakde pun mulai menghubungi temannya itu. Sekitar 2 jam setelahnya, teman pakde Tata datang dengan sepeda kebonya. Begitu sampai di depan pagar saja, beliau langsung berteriak, "Siapa yang berani taruh tanah kuburan di sini?" Semua orang yang mendengar itu kaget. Pakde mencoba menghampiri temannya itu dan mulai mempertanyakan apa yang barusan dia ucapkan. Terus temannya itu bilang, "Susah memang kalau tinggal di rumah warisan yang direbutkan banyak orang. Pemilik aslinya dibuat tidak nyaman di rumahnya sendiri dengan tanah kuburan. Tapi harusnya ini bukan lagi rumah warisan. Kan rumahnya sudah dibeli bapakmu, Tonduk," kata bapak tua itu kepada Bude Sumi. Jelas, Bude Sumi terkejut. Budenya berpikir, orang ini tahu dari mana cerita tersebut. Padahal sepupunya Pakde Tata itu sama sekali belum cerita apa-apa kepada temannya ini. Bapak tua itu bilang, "Sapu semua halaman rumah ini dengan sapu lidi. Semua bagian luar rumah ini jangan sampai ada yang kelupaan. Jika melihat ada warna tanah yang berbeda, itu artinya tanah tersebut adalah tanah kuburan yang sengaja disebar di rumah ini. Tanah itu sudah merenggut nyawa 1 orang yang tidak sengaja
membakar sesajen yang sengaja dijadikan pancingan. Padahal di antara sesajen itu ada keris yang bisa membunuh seseorang tanpa menyentuh. Jangan lagi ada korban. Saya turut berduka cita, apalagi anak-anaknya masih kecil. Percaya nggak percaya, bapak tua itu tahu semuanya, tanpa ada yang memberitahu. Akhirnya, semua keluarga Tata mulai membantu menyapu halaman rumah Tata, mulai depan sampai samping, belakang, dan benar saja, mereka semua baru tersadar kalau ada beberapa titik yang terdapat tanah dengan warna yang berbeda dari tanah di sekitar rumah Tata. Bapak tua ini juga menambahkan, itu tanah kuburan, dan tanah itu berfungsi untuk mendatangkan makhluk halus demi membuat takut penghuni rumah ini. Sehingga nantinya rumah ini dijual dan orang serakah itu akan meminta sebagian uang dari penjualan rumah ini, meski mereka tahu uang itu bukanlah haknya. Tapi yang namanya orang serakah tidak akan berpikir sampai di situ dan tidak pernah puas sampai apa yang mereka mau tercapai. Tapi bapak tua ini tidak mau menyebutkan mereka yang serakah itu siapa. Meskipun begitu, semua keluarga Tata pasti sudah tahu siapa dalang dari semua ini. Biang keroknya pasti dua orang itu. Bukannya suuzon, tapi buktinya sudah sangat jelas. Karena dua neneknya itu pernah berkata, aku bakal lakukan apa aja agar rumah ini terjual. Ya, mungkin ini salah satu upaya mereka. Wallahu alam. Entah kenapa, sejak dibersihkan hari itu, rumah Tata menjadi lebih sejuk dan adem. Berasa tenang dan tidak ada rasa was-was seperti sebelumnya. Padahal yang ditakuti apa juga gak tahu. Hingga malam 100 harinya Abah tiba. Seperti biasa, para bapak-bapak tetangga mulai berdatangan. Mereka juga mengaku kalau rumah Tata kini jauh lebih nyaman dan tenang dari sebelumnya. Bersyukur semuanya dapat dilalui oleh Tata dan keluarga. Meski sebelumnya mereka harus lalui dengan derai air mata. Acara tahlilan pun digelar dan semua orang khusyuk. Setelah selesai, semua makan-makan lalu pamit pulang satu persatu. Sesudah acara tahlilan itu, Tata membantu tantenya mencuci piring. Di belakang rumah dan saat Tata membilas piring, secara bersamaan ada suara yang berbisik di telinga kirinya. Abah pamit ya Tak, jaga ibu dan adik-adikmu. Maafkan Abah kalau belum bisa jadi Abah yang baik untuk Tata. Abah sayang Tata. Ya, itu suara abahnya Tata yang pamit pas di malam 100 harinya kepergian beliau. Tata yang mendengar itu langsung menangis dan menoleh ke belakang. Ternyata gak ada siapa-siapa di sana. Tapi Tata melihat ada seperti gumpalan asap putih yang terbang ke arah pemakaman. Sambil berisak tangis, Tata menjawab, "Iya, Bah, Tata akan jaga ibu dan adik-adik. Abah yang tenang di sana, Tata juga sayang Abah.
Tata tidak bisa membendung kesedihan dan rasa rindunya kepada sosok sang abah, sehingga dia mulai menangis cukup kencang. Tata tidak percaya kalau sang abah malam itu datang dan berpamitan kepadanya. Dia langsung ditenangkan oleh semua keluarganya. Semenjak hari itu sudah tidak ada lagi teror pocong ataupun Hawa yang gimana-gimana. Tata, ibu, dan kedua adiknya juga masih tinggal di rumah itu. Tapi sekarang sebentar lagi Tata akan menikah dan kemungkinan akan ikut sang suami. Meski begitu, Tata tetap akan sering-sering berkunjung ke rumah itu. Karena bagaimanapun masih ada ibunya di rumah itu. Alhamdulillah, neneknya juga masih diberi umur panjang. Dan Tata berdoa agar neneknya masih bisa menyaksikan dirinya. Oke, terima kasih buat threadnya Mbak Desi Prayogo 1 dan kisahnya Mbak Tata. Dan terima kasih juga buat sobat horor semua. Tetap selalu jaga kesehatan buat kalian yang masih harus kerja dan bahkan sampai harus pulang larut malam. Semangat terus karena kalian luar biasa. Sampai ketemu lagi di cerita horor selanjutnya. Tetap di podcast horor tengah malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, karena ceritanya panjang, jadi saya bagi menjadi 2 part. Untuk part keduanya bisa langsung kalian dengarkan di video selanjutnya.